senang sekali saya Anya Dwino bisa menjumpai Anda dalam acara yang akan menjadi inspirasi membangun sebuah keluarga yang penuh dengan cerita di Indonesia, di mana lagi kalau bukan di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Keluarga Indonesia, kalau kita berbicara mengenai hubungan pasangan suami istri, aduh pasti banyak dan panjang perjalanannya. Karena banyak yang bercerita sama saya, kayaknya menjaga hubungan yang mesra untuk akhir-akhir ini menjadi suatu bentuk tantangan yang luar biasa. Kata siapa? Buktinya nih ya, narasumber saya hari ini ya, Keluarga Indonesia akan membuktikan bahwa sebuah hubungan yang mereka miliki masih bisa dipenuhi dengan rasa romantisme dan kemesraan walaupun sudah bersama dari zaman kuliah. Nah, jadi penasaran kan Keluarga Indonesia? Langsung saja kalau begitu saya ingin mengundang narasumber saya, keluarga muda tapi penuh dengan keindahan dalam berumah tangga. Langsung saja saya mengundang keluarga Papa Eka Wahyu Nugraha bersama dengan Kakak Ayes. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh dong, Aduh, ini kalau misalnya ketemu, karena saya udah bilang ini adalah contoh keluarga yang penuh dengan kemesraan, saya harus nanya, masih ingat nggak tanggal, bulan, dan tahun pernikahan? Ceritanya panik ya? Oh tapi ingat. 15 September 2012. Oke deh, Papa Eka silakan duduk terlebih dahulu. Siap. Nah, kalau melihat kemesraan tidak bisa dipandang dari satu sisi saja. Langsung saja kita undang. Ini dia pasangan hidup dari Papa Eka, Mama Isni Mifatul Rahma bersama dengan Adek Gazi. Hai. Mama Isni, apa kabar? Alhamdulillah. Senang sekali. Mama Isni, tadi saya nanya Papa Eka bisa menjawab dengan sangat tegas. Tanggal pernikahannya, kapan waktu itu menikahnya. Sekarang saya mau nanya ke Mama Isni. Ingat nggak pertama kali kencan kemana? Pertama kali kencan kemana ya? Nah loh. Kenapa begini responnya? Baiklah, nggak apa-apa. Silakan sambil dipikirkan, duduk-duduk dulu. Ini antara kencannya banyak sekali yang mereka lalui untuk mencapai kemesraan atau nanti kita kupas lebih dalam lagi ya Keluarga Indonesia. Tapi kalau kita berbicara mengenai kumpul keluarga seperti ini, harus dong saya bersama dengan sahabat saya, seorang psikolog yang akan mengupas juga bagaimana triknya ya untuk menjadikan keluarga yang kita bina ini bisa langgeng, mesra, awet. Langsung saja saya undang sahabat saya, Antijo. Hai. Halo semuanya. Aduh, senang banget sih. Seneng banget gak sih Antijo dengar ada pasangan yang pihak cowok bisa menyebut tanggal perkawinan dengan tegas? Wow, Jarang itu hebat banget, jarang. Biasanya kan suka lupa ya para cowok-cowok, para suami-suami ini ya. Aman. Ini aman. Yang agak gak aman, kok malah Mama Isninya. Oh iya. Kali kencan kemana ya? Nah loh. Nah, saking seringnya kali kencan ya, jadi lupa yang pertama yang mana. Oke, kita bahas yuk lebih lanjut. Kita sambil duduk aja ya Antio. Oke. Nah, Keluarga Indonesia kalau ingin melihat seberapa mesra sih dan seberapa harmonisnya keluarga dari Papa Eka dan Mama Isni, saya ingin mengajak keluarga Indonesia untuk sama-sama menyaksikan video berikut ini. Benang merah antara Eka dan Isni mulai terajut ketika keduanya bertemu pada 2006 lalu. Tepatnya saat memasuki kampus dan organisasi yang sama. Terbiasa menghabiskan waktu bersama, membuat Eka dan Isni menjadi dekat hingga benih-benih cinta pun mulai tumbuh. 6 tahun menjalin hubungan sebagai teman dekat, membuat keduanya yakin jika satu sama lain adalah sosok teman hidup yang selama ini mereka cari. Hingga Eka dan Isni memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius. Sisi humoris Eka lah yang membuat Isni jatuh cinta, meski sang suami bukan sosok yang romantis, namun kejutan kecil yang diberikan Eka selalu berhasil membuat hati Isni berbunga. 11 tahun membina rumah tangga makin membuat Eka jatuh cinta kepada sang istri dan juga keluarga kecil mereka. Terutama dengan hadirnya dua malaikat kecil titipan semesta yang menambah keceriaan dalam perjalanan hidup mereka.
Ternyata Papa Eka tuh orangnya nggak romantis, tapi humoris. Apakah itu kunci-kunci kemesraan dan keharmonisan yang dimiliki dari keluarga Papa Eka dan Mama Isni ini? Tapi ini menarik ya Aunty Jo ya, di saat kalau kita ngelihat ya di sosial media, di beberapa media tuh malah banyak yang menceritakan baru berhubungan berapa tahun udah penuh dengan air mata, penuh dengan penyesalan. Bener. Tidak terbukti di sini. Bener banget, ini udah Iya. bukti nyata bahwa ternyata nggak seperti itu juga ya. Benar. Apa rahasianya 11 tahun bersama? Pacarannya berapa lama? Sebenarnya kita nyebutnya bukan pacaran ya. Isni itu baru saya kenal itu di 2006 gitu. Jadi dia masuk ke organisasi, saya yang memimpin, kemudian kita nyanyi bareng. Ya dari situ ada perhatian khusus. Awalnya dari dia ada perhatian khusus gitu ke saya, tapi sayanya ya tolak-tolak dulu, cool dulu, karena masih ada pegangan yang lain. Gitu. Jadi sampai akhirnya lepas kuliah mau wisuda, perhatian lebih besar lagi. Punten ini Maya, waktu skripsi tuh komputer saya rusak, jadi titiplah buat diketikin. Isni luar biasa sekali Mama Isni. Tapi yang sidang saya duluan, yang lulus saya duluan. Jadi tidak ada fase eksklusif berpacaran. Sebenarnya ditanya sama Isni, ini kita tuh sebenarnya hubungannya apa sih? Ya hubungannya pertemanan. Orang pacaran pun memang dasarnya pertemanan kan. Tapi itu kan dari sisinya Papa Eka ya. Iya. Kita mesti tahu dari sisinya perempuan ya Mama Isni. Benar. Itu gimana rasanya ya dekat dengan seorang pria ya. Ngerasa kayak sudah ada kecocokan hati tapi sampai akhirnya harus mengutarakan. Jadi kita ini sebenarnya gimana sih? Oke. Ah. Jadi sebenarnya ada cerita unik ya. Di awal itu pernah aku dapat begitu masih SMS ya, belum ada lain sebagainya. Aku dapat SMS dari dia yang isinya Isni, aku suka sama kamu. Nah, Ayo, itu dong tanda-tandanya. ya itu. Dan ternyata kayaknya Aunty itu bukan dia yang mengetik, tapi temannya yang menjodohkan dia dengan saya. Jadi seperti saya udah di atas, tiba-tiba jatuh lagi ke bawah pada saat itu. Tidak mengalami fase pacaran eksklusif. Bagaimana caranya bisa tahu dia adalah pasangan hidup saya? Ini hal yang umum gak sih Aunty Jo? Fasenya tidak ada loh eksklusif berdua, saling mengenal yang fokus satu sama lain. Ya. Tapi malah berjodoh di pernikahan dan lihat kemesraannya tuh. Alhamdulillah banget ini ya. Tapi benar sih Anya, ada memang beberapa yang seperti itu. Jadi karena entah satu merasa walaupun secara statement bahwa kita itu akan menuju ke sana itu nggak ada. Tapi di dalam hati kita tuh biasa ada yang namanya kayak penguat gitu kan. Tapi bisa juga bentuk yang kedua. Tadi ya benar-benar sama-sama saling bebas, saling kemudian nggak ada harapan satu sama lain. Tapi kemudian akhirnya karena satu dan lain hal, karena keseringan kemudian beberapa kali ketemu, ngobrol itu pas dan sebagainya. Akhirnya kedekatan emosionalnya makin lama makin kuat dan akhirnya baru kemudian ke arah yang lebih serius. Menarik ya. Tapi balik lagi ya, ini kan dari tadi kita baru ngeliat teorinya ya. Ya. Tapi kita lihat di segmen selanjutnya ya keluarga Indonesia. Seberapa kompakkah keluarga dari Papa Eka dan Mama Isni ini, apalagi sudah punya dua buntut seperti ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk! Yes, kembali lagi kita di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Yeay. Keluarga Indonesia, sebuah hubungan itu akan menjadi kokoh kalau ada komunikasi yang baik. Benar, Betul ya Aunty Jo? betul banget. Jadi kita lihat bagaimana bentuk komunikasinya dengan permainan oper pingpong. Ya. Jadi yuk kita sama-sama berdiri. Papa Eka bisa berdiri di sini, Mama Isni di sini, lalu Ade Gazi di bagian ujung. Nah, Kakak Ayap, tugasnya adalah nanti saat Aunty bilang go, masukin bolanya di atas kepala Papa, lalu kasih tahu aba-aba, diatur. Papa tunduk, Mama maju dikit. Pokoknya kamu jadi tukang parkir di sini, arahin kanan kirinya ya. Supaya bolanya bisa berpindah terus. Siap?
Ini dia nih ya. Kemampuan komunikasi ada yang berbicara, ada yang mendengar. Bagaimana kalau untuk orang tua mendengar dari anak? Nah, ini dia ini dia. nih ya caranya ya. Baik, kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, go! Yes, kakak ya. Maju. Lagi, gampang lagi bolanya. Jangan teriak-teriak dong, Bapak kaget. Maju. Oke, waktunya bagaimana masih aman kah? Duduk. Yes, berhasil. 30 detik lagi. Ayo Mama Jangan dulu, Isni memindahkannya kepada Jangan adik dipegang. Gazi. Benar. Kakak Ayes. Ya, Mama bener. Ulangi. Dari Papa. 10, 9, 8, 7, 6. Ayo cepat. 4, 3. Masuk ini. Berdiri. Pas detik-detik terakhir. Berhasil. Berhasil. Aduh luar biasa. Ayo. Silakan duduk lagi. Seru banget. Iya silakan. Terus saya Ini satu hal yang menarik nih Anti Jo. Pada saat saya nih ya, saya ini termasuk angkatan yang kalau orang tua memberikan arahan, kita langsung sebagai anak-anak diem dan Benar. tapi sebagai anak-anak kita kadang-kadang tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua secara gamblang seperti tadi. Benar. Ini beda loh pola keluarganya ya. Nah, apakah ini menjadi salah satu kunci kekompakan dan keakraban yang dimiliki oleh keluarga Papa Eka dan juga Mama Isni? Iya, betul banget. Saya setuju banget dengan Anya yang lihat tadi, bisa si anak yang memberikan arahan kepada orang tua dan kemudian bisa juga orang tua menuruti arahan si anak gitu. Nah, ini benar banget. Ini salah satu kunci kekompakan dalam keluarga. Jadi bukan arahnya hanya ke orang tua aja yang benar, karena kita orang tua nggak selalu benar loh. Benar nggak sih? Kadang bisa juga tuh sumber informasi dari anak. Dan kadang bisa anak ini yang memberikan evaluasi terhadap kita para orang tuanya. Baik itu pengembangan diri kita, evaluasi diri, maupun bagaimana cara kita berkomunikasi dan melakukan kedekatan di dalam rumah. Terkadang nih kita suami istri kan suka lupa ya karena kesibukan masing-masing gak punya waktu buat anak. Tapi anak ini kalau dia bisa sampai bilang bahwa, "Mah, kapan ya waktu buat aku? Kita kapan-kapan hangout bareng yuk." Atau kapan temenin aku main bola? Udah lama loh papa gak nemenin aku main bola. Nah, kalau sampai anak sudah bisa ngomong kayak gitu kepada orang tua, kita orang tua mesti bangga. Karena berarti kalau anak sudah bisa menyuarakan seperti itu, kita itu hubungan sama mereka itu baik. Dan kita sudah terbuka sehingga anak pun bisa terbuka sama kita. Wow, jangan Ya. malah kalau anak bisa menyuarakan pandangannya, pendapatnya langsung bilang kurang ajar. Nah, Salah itu. salah, Salah bener. ternyata. Ini menarik sekali ya. Kalau tadi kan Papa Eka sempat bilang bahwa Mama Isni ini termasuk orang yang lebih banyak memendam Iya. pendapat ya. Mungkin untuk membuka diri terkadang butuh dorongan lebih. Berarti mungkin selama ini walaupun dalam 11 tahun menjalin hubungan, ada hal-hal yang tidak sempat diungkapkan. Apakah dalam kesempatan kumpul keluarga kali ini bisa kita buka dan kita ungkapkan bersama di sini supaya keharmonisan rumah tangganya makin terbentuk dan makin diperkuat. Jadi jangan kemana-mana, keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kembali lagi kita di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Saya senang sekali ya keluarga Indonesia, pada kesempatan Kumpul Keluarga kali ini kita berada di tengah-tengah keluarga muda. 11 tahun itu bisa dikatakan keluarga muda ya Anti Jo ya? Iya, bisa. Benar. Keluarga muda tapi sudah memiliki fondasi yang kuat dalam berumah tangga. Dari pola pikir, pendewasaan, tapi apakah semuanya selancar ini yang kita lihat di permukaan pada episode Kumpul Keluarga ini? Biasanya tuh masih ada lah ya, namanya baru seumur 11 tahun tuh kita bilang seumur jagung gak sih? Jagung tua kali ya? Jagung tua. Udah menjelang jadi popcorn gitu ya. Pasti ada lah hal-hal yang mungkin tidak diutarakan dengan gamblang gitu, dengan terbuka. Nah untuk itu saya mau ngajak
keluarga Indonesia untuk sama-sama kita semua yang hadir di sini saksikan dulu video berikut ini. Isni, makasih ya udah sabar mendampingi saya dan sudah mau berbagi dan sudah mau rela untuk mengorbankan cita-citanya menjadi, dulu dia sangat ingin sekali menjadi jurnalis waktu itu. Dan sekali lagi dia rela untuk melepas mimpinya buat mendampingi saya menjadi ibu rumah tangga. Terima kasih, Isni. I love you. Eka, terima kasih udah menjadi ayah, sudah menjadi suami yang sangat-sangat hebat buat aku dan anak-anak. Dan tetap seperti ini ya sayang, jangan pernah berubah, tetap sayang keluarga, tetap jadi orang yang humble, humoris, kapanpun, dimanapun kita berjuang sama-sama. Sampai jannah insya Allah. Semoga apa yang kita sedang lagi rencanakan ini akan terwujud atas izin Tuhan, dan semoga kita bisa terus semangat satu keluarga sama-sama anak-anak dalam menjalani hidup. Sayangnya, I love you. Makasih ya Pap, makasih Eka. Tetap jadi Eka yang gue kenal, oke? Aduh, kok jadi ikutan ini ya, terharu dengan sendirinya. Saya langsung melihat ke Mama Isni dulu. Pernah nggak sih mendengar bahwa ternyata Papa Eka tuh mengakui dan menyadari pengorbanan dari Mama Isni sebegitu dalam? Baru ini. Setelah 11 tahun ya? Ya, baru ini. Ya sebenarnya dia tipe yang dia nggak pernah berkata-kata tapi dia menunjukkan dengan tindakannya. Itu udah kelihatan gitu. Ya. Jadi saya juga nggak perlu pengakuan tapi bisa dilihat dari tindakannya. Oh iya, dia sayang kita, dia sayang kami semua. Aduh, komunikasi tidak harus disampaikan melalui kata-kata. Betul. Tapi tindakan juga menjadi satu real, satu tindakan nyata, bukti nyata bahwa ini loh satu dedikasi dalam sebuah hubungan. Benar. Nah, Papa Eka ini kan termasuk orang yang lebih ekspresif, lebih mudah untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya. Mungkin bisa berbagi tips untuk keluarga Indonesia, apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang sedang membangun rumah tangga, sedang membangun hubungan untuk bisa memperkuat jalinan dan keharmonisan dalam keluarga ini. Dari awal menikah, saya punya prinsip yang mungkin ini saya menularkan ke istri gitu ya. Ada saya sebutnya apa ya, moto entah slogan atau apa gitu ya. Suami tidak boleh memaksa, istri tidak boleh menolak. Suami tidak boleh memaksa, istri Tapi kita saling menerima. Ini satu langkah yang luar biasa loh, one step ahead dibandingkan banyak karakter manusia, yaitu berani mengakui apabila itu kesalahan dirinya, Ya. kekurangan dirinya, itu kan menjadi satu kelebihan ya Antijo ya. Tapi ini yang menarik ya dari tadi saya lihat, antara komunikasi dan positioning dalam keluarga antara Papa Eka dan Mama Isni ini ada keseimbangan, ada kesamaan, equal. Apakah ini karena dasarnya sama-sama memiliki latar belakang pendidikan yang kuat ya Antijo? Atau apa? Ini banyak couples yang kita lihat terkadang suami tuh merasa dia lebih superior daripada istrinya, ataupun sebaliknya apabila kalau misalnya istrinya bekerja terkadang melupakan posisi suami. Ini berbeda loh dengan pola rumah tangga yang dimiliki oleh Papa Eka dan Mama Isni. Mungkin bisa ada tanggapan dari Antijo. Iya betul, jadi saya memang juga sama seperti Anya, salut sama mereka nih ya. Dan kenapa ini bisa terjadi, kalau saya lihat tadi adanya keterbukaan,
komunikasi, diskusi bersama. Nah ini yang semakin lama semakin menguatkan dan masing-masing pasangan juga akan merasa bahwa semakin lama semakin mengenal lebih dalam lagi pasangannya. Terkadang kita bisa lihat bahwa wah kamu nikah udah berapa tahun, misalnya 30 tahun, terus kita langsung beranggapan oh berarti kamu udah kenal banget. Belum tentu. Kita lihat dulu ya kan pola komunikasi di dalamnya seperti apa, kejujuran keterbukaannya di dalam seperti apa. Jadi tidak menjamin tadi yang kalau katanya masih sumur jagung nih di 11 tahun. Bisa aja 11 tahun ini dia itu lebih kuat nih hubungannya dibandingkan yang 30 even 35 tahun misalnya seperti itu. Jadi kenapa kembali ke pertanyaan awal kenapa mereka bisa kompak dan namanya masalah, namanya konflik nggak mungkin nggak ada konflik sama sekali, pasti ada. Tapi bagaimana berdiskusi bersama, menyelesaikannya, apalagi tadi saling terbuka ya, yang suami minta maaf kalau memang dia bersalah. Nah ini tuh sesuatu banget buat suami kalau dia sudah bisa minta maaf, istri tuh kayak kayaknya udah aduh lega banget ya rasanya ya, nggak tentang isinya, tapi bagaimana cara dia minta maaf aja udah bikin kita wah dia emang suami kita banget nih, ngertiin kita banget dan mau berbesar hati untuk mengakui. Dan dari yang sisi laki-laki juga merasa bahwa dengan minta maaf bukan berarti dia kalah gitu. Kadang kan sometimes yang tadi dominan tipenya suka nggak mau ngomong maaf karena takut aku nanti jadi dipandang salah dong gitu. Padahal maaf itu bukan salah. Dengan kita maaf, kita justru memberikan contoh dan kita bisa menempatkan bahwa ini loh, gue itu orangnya memang dewasa. Saya itu orangnya tahu apa yang benar, apa yang enggak, dan kalau memang ternyata saya melakukan ya saya harus berbesar hati untuk meminta maaf. Nah ini sebetulnya yang kalau itu terjadi terus menerus, makanya kita bisa lihat hasilnya menjadi seperti ini nih, hanya kuat hubungannya. Wah, menarik sekali. Aduh, ini adalah momentum yang sangat mendamaikan sekali suasana di ruangan ini ya. Mungkin pada kesempatan episode kali ini di Kumpul Keluarga, pelajaran yang bisa kita dapatkan ini bisa menjadi satu contoh pola berumah tangga yang bisa ditiru oleh keluarga Indonesia untuk mendapatkan keseimbangan dalam berumah tangga. Terima kasih Papa Eka, Mama Isni yang sudah berbagi dan menjadi inspirasi bagi kita di Kumpul Keluarga hari ini. Kakak Ayes juga, Adik Giza, terima kasih banyak karena sudah menjadi bagian dari keluarga yang demokratis, bisa dikatakan demikian ya. Saling bisa berbicara, luar biasa sekali. Contoh yang sangat menarik sekali. Dan Aunty Jo, thank you very much. Thank you juga Anya. Sudah berbagi pandangan, berbagi kesempatan bagi kita keluarga Indonesia untuk menambah satu sisi pengetahuan bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis di tengah gaya berkeluarga Indonesia yang sangat beragam ini. Baik, keluarga Indonesia, semoga apa yang Anda dapatkan dalam kesempatan hari ini bisa menjadikan Anda pribadi yang lebih kuat dalam membangun hubungan, dalam berumah tangga, dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Dan semoga yang kami berikan dapat menjadi manfaat yang luar biasa bagi Anda, keluarga, dan orang terdekat Anda. Akhir kata, sebagai penutup dalam kesempatan kali ini, saya Anya Dunok bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dalam tema-tema yang menarik di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Sampai jumpa.